Kita ke informasi dari Ibu Kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki lokasi longsor di perumahan Pesona Kalisari, Jakarta Timur. Bangunan warga yang sejajar dengan lokasi longsor terancam dibongkar. Selain karena beresiko, juga diduga bangunan tersebut tidak memiliki sertifikat izin mendirikan bangunan atau IMB. Petugas dari suku Dinas Tata Air dan Dinas Bina Marga DKI membangun dinding turap di perumahan Pesona Kalisari, Jakarta Timur yang longsor pada Senin siang lalu. Longsor diduga imbas dari hujan deras dan rebesan air dari gorong-gorong di bawah jalan yang menyebabkan bagian depan rumah milik Syarifuddin amblas. Amblasnya rumah Syarifuddin pada Senin lalu bisa jadi merupakan peringatan untuk sedikitnya 10 rumah lain di kawasan yang sama. Karena sepanjang 350 meter ada 10 rumah yang dibangun di atas pondasi dinding pembatas yang memisahkan antara komplek Pesona Kalisari dengan perkampungan yang ada di bawahnya. Tak hanya memiliki potensi longsor yang sama, tetapi fakta lainnya yang kami dapatkan adalah 2/3 dari wilayah perumahan ini ternyata diduga kuat tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Saat berkunjung Selasa lalu, Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyebut mayoritas bangunan di perumahan ini tidak memiliki sertifikat IMB karena berdiri di atas kawasan hijau. Dari peta zonasi peruntukan lahan terlihat, hanya 1/3 bagian dari komplek Pesona Kalisari yang terdiri dari 400-an rumah ini yang memiliki legalitas mendirikan bangunan. Sementara sisanya dibangun secara ilegal. Camat Pasar Rebo Panangaran, Ritonga, Rabu pagi mengatakan tanah komplek ini dijual bertahap per kafling oleh pihak perorangan sejak tahun 2002. Ini memang kejadiannya sudah lama ya, 2002 sampai 2005 yang kita dapat informasi di sini. Awalnya pengembang itu ingin membuat perumahan, tapi karena nggak dapat izin, dia lakukan kaplingan. Tidak semua, karena memang di sini hampir zonasi wilayah kecamatan saya ini sepertiganya hijau. Tapi realitanya memang banyak bangunannya, dan hampir 50% itu berdiri bangunannya. Pertama orang mengurus izin kita layani, apakah dia dibenarkan atau tidak. Terkadang ya mungkin di pengawasan kita ya, tapi ini memang sudah kita anggap dosa masa lalu juga ya. Ironisnya, Syarifuddin mengaku memiliki sertifikat izin mendirikan bangunan IMB saat membeli rumah dari tangan kedua pada tahun 2008. Namun ia mengaku tidak mengetahui keabsahan sertifikat yang ia pegang. Ia mengaku pasrah jika rumahnya harus dibongkar. Itu saya beli, kan saya nyambung dari orang. Tentu pada saat saya beli saya minta syarat-syarat pembelian seperti IMB, semua itu ada baru saya transaksi. Bagi saya untuk rumah saya khususnya, karena saya akan komentar rumah saya aja, karena kalau ngelihat resiko ya, kemarin juga Pak Anies diskus sama Pak Anies, karena resikonya memang bagi warga bawah maupun atas itu cukup tinggi, jadi saya juga silahkan ke Pak Anies ambil yang terbaik. Kalaupun rumah saya harus dipakai habis untuk menahan dari rumah orang ini, ya silahkan. Insya Allah lah, Allah ganti lah. Pembangunan turap dan perbaikan jalan di lokasi longsor akan memakan waktu selama 1 bulan. Rencananya setelah rampung, pemerintah setempat baru akan melakukan sosialisasi terkait pembongkaran. Mahardika Utama, Jakarta.